Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subulah. Dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Karena itu akan membuat kalian tersesat, terpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita agar kita bisa bertakwa, kita harus mengikuti jalan yang lurus. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita, jalan yang lurus itu hanya satu. Sedangkan jalan-jalan yang menyimpang, yang membuat kita terpecah belah, itu ada banyak. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menerangkan, baik. Yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain, yang membuat kita tersesat dan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Mujahid rahimahullah, artinya adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain, yang membuat kalian terpecah belah. Yang pertama kata beliau, al-bid'ah. Bid'ah-bid'ah. Apa artinya bid'ah? Ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amal. Ini diantara definisi bid'ah yang terbaik, dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lum'atil I'tiqad. Bid'ah itu adalah ma uhditha fid din, yang diada-adakan di dalam agama, ala khilafi ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang tidak sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Min aqidatin au amal. Apakah itu akidah?
keyakinan-keyakinan hati atau amalan-amalan yang zohir. Apakah ucapan atau perbuatan. Itulah penyebab umat ini tersesat dan terpecah belah. Yang kedua kata beliau, syubhat. Apa itu syubhat? Pemahaman baru dalam agama yang tidak sesuai pemahaman para sahabat. Yang kelihatannya ada dalil, ada ayatnya, ada hadisnya, tapi dalam memahaminya tidak sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah namanya syubhat. Insyaallah taala nanti akan kita contohkan pemahaman-pemahaman yang berdasarkan dalil tapi tidak sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah penyebab umat ini terpecah belah. Maka dari sini kita pun paham jalan yang lurus yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya dalam ayat ini, surat Al-An'am ayat 153, adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah satu-satunya jalan yang lurus. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran, Allah sebut jalan yang lurus dalam ayat ini dalam bentuk mufrad. Wa anna hadza sirati. Dan bahwasannya inilah satu jalanku, mustaqimah, yang lurus. Sementara jalan-jalan yang menyimpang Allah sebut dalam bentuk jamak. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti as-subul. Jamak daripada sabil. Artinya jalan-jalan yang menyimpang itu banyak. Dan ini ditegaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur tentang perpecahan umat. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya, semuanya tersesat, hanya satu yang selamat. Hanya satu yang benar. Yang lainnya tidak selamat. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah telah menukil ijma'. Kata beliau, faqad thabata wujubu ittiba'i salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma'. Dan telah tetap kewajiban mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka, berdasarkan Al-Quran dan sunnah, dan ijma, kesepakatan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada mereka rekomendasi khusus. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Inilah 3 generasi yang diperintahkan oleh syariat kepada kita untuk mengikuti mereka. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama. Jemaah sekalian, penting kita memahami dalam permasalahan agama ini,
apakah ada ijma ulama atau tidak. Kenapa? Karena kalau sudah ada ijma ulama, maka di situ sudah tidak ada ruang bagi kita untuk berbeda pendapat. Dan yang berbeda atau menyelisihi ijma ulama itu pasti salah. Gak mungkin benar. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Berarti, yang menyelisihi kesepakatan ulama, itulah kesesatan. Maka, kewajiban mengikuti generasi salaf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' kesepakatan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan bahwasannya inilah satu-satunya jalan yang lurus. Menyelisihinya berarti menyelisihi ijma'. Maka itu pasti adalah kesesatan. Agar mudah kita memahami tentang permasalahan ijma', saya berikan contoh lain. Ulama Islam seluruhnya sepakat. Salat 5 waktu itu wajib. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan, saya punya dalil kok. Ternyata setelah diteliti, berdasarkan dalil-dalil, salat subuh itu sunnah, enggak wajib. Maka kita yakin dia pasti salah, enggak mungkin dia benar. Biarpun dia datangkan dalilnya. Kenapa dia pasti salah? Karena menyelisihi ijma'. Dalam masalah apapun. Dalam masalah apapun. Dalam agama ini. Kalau menyelisihi ijma', pasti salah. Enggak mungkin benar. Tapi ada orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Apakah permasalahan ini ada ijma' ulama atau tidak? Sehingga mereka menggambarkan kepada umat seakan-akan ulama masih berbeda pendapat dalam hal tersebut. Dan kita boleh memilih pendapat yang mana yang mau kita ikuti. Sebagaimana insya Allah akan saya contohkan. Jadi, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama, wajib bagi kita mengikuti jalan generasi as-salaf. Itulah jalan kebenaran. Dan di sini kita akan membahas paling tidak ada 7 alasan. Mengapa kita harus mengikuti jalan as-salaf? 7 argumentasi ilmiah yang semoga mengokohkan kita di atas jalan kebenaran, jalan keselamatan. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai macam syubhat. Meskipun syubhat itu nggak boleh dicari. Tapi bisa saja seseorang berhadapan dengan syubhat, maka dia harus punya bekal ilmu untuk menghadapinya. Yang pertama adalah di dalam manhaj salaf, dalam jalan Rasulullah SAW dan para sahabat, kita diajarkan untuk memprioritaskan tauhid dan dakwah kepadanya. Ini termasuk pembeda utama antara pengikut jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Karena tauhid adalah kunci utama keselamatan. Tidak mungkin seseorang itu selamat tanpa tauhid. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, seluruh nabi dan rasul diutus untuk mendakwahkan tauhid. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha
wajtanibut tagut. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang dituhankan atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat dakwah para nabi dan rasul. Bukan saja mengajak manusia menyembah Allah, tapi juga melarang penyembahan kepada selain Allah. Inilah tauhid. Pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Dalam keadaan kita yakin, memang hanya Allah yang berhak disembah. Maka semua yang disembah selain Allah adalah batil. Sehingga tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Inilah pokok dakwah pengikut kebenaran. Dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada para sahabat beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah pengutusan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah di negeri Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin." Hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Yang artinya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, jika mereka telah mentauhidkan Allah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu, setiap siang dan malam. Jadi, kata Nabi SAW, pertama engkau dakwahi adalah tauhid. Kalau mereka sudah bertauhid, baru ajarkan sholat. Artinya, kalau mereka nggak bertauhid, nggak perlu ajarkan sholat. Kenapa? Sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah orang yang berbuat syirik terhapus. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya jemaah sekalian, memberi perhatian yang besar, bahkan yang terbesar terhadap urusan tauhid, ini adalah ciri utama dakwah salaf. Dakwah ahli sunnati wal jamaah, pengikut para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dan kita nggak akan temukan pada dakwah-dakwah yang lainnya. Mungkin ada golongan-golongan yang lain mendakwahkan tauhid, tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai prioritas dakwah mereka. Dan juga mereka tidak membahasnya secara terperinci. Mereka hanya membahas secara global. Kalau sudah membahas tauhid secara terperinci, akan ada banyak orang yang tersinggung. Akan ada banyak orang yang marah. Karena kalau membahas tauhid secara terperinci berarti kita harus membahas sampai detail tentang kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan harus kita ingatkan pada umat ini.
Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Maka di situ banyak orang akan marah. Dan itu tidak mengherankan. Sebab hamba Allah yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling suka berbuat baik kepada orang lain, dimusuhi oleh kaum beliau sendiri. Yang memusuhi beliau itu adalah orang yang selama ini tahu betul kebaikan beliau. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau dimusuhi? Apakah karena beliau mengajak mereka menyembah Allah? Tidak. Bukan karena itu beliau dimusuhi. Beliau dimusuhi karena melarang perbuatan syirik. Mereka tersinggung. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menganggap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu batil. Maka mereka pun marah. Dan itu adalah sunnatullah. Sehingga tidak mengherankan. Yang mengherankan adalah mengaku muslim, tapi ikutan marah. Itu yang mengherankan. Berarti dia tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Marah terhadap dakwah tauhid. Marah terhadap dakwah yang melarang kesyirikan. Apalagi kalau kesyirikannya didetailkan. Ini syirik, itu syirik, ini syirik, itu syirik. Maka ini ciri khas dakwah ahli sunnah. Yang tidak dimiliki dakwah-dakwah yang lain. Dakwah yang mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, di dalam jalan keselamatan ini kita akan temukan ta'zimus sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Yang hampir tidak ditemukan pada jalan-jalan yang lain. Terkadang mereka meremehkan satu sunnah. Terkadang mereka menganggap ini cuma kulitnya Islam, bukan inti Islam. Itu bahasa-bahasa yang keluar dari mereka. Padahal jemaah sekalian, bahasa-bahasa yang mengandung peremehan, perendahan terhadap ajaran Islam, itu dapat membatalkan keislaman. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu mengolok-olok, kamu jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya meskipun kamu hanya main-main, bukan serius. Kalau serius lebih parah lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Kenapa? Orang yang meremehkan atau mengolok-olok atau merendahkan satu ajaran syariat menyebabkan dia kafir karena dia menghancurkan pokok keimanan. Pondasi keimanan. Pondasi keimanan itu ada dua. Cinta dan pengagungan. Maka di dalam manhaj salaf kita akan temukan cinta dan pengagungan kepada seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengabarkan kepada kita bagaimana sikap orang beriman terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Hanyalah ucapan orang-orang beriman itu apabila mereka dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka, agar ajaran beliau yang mereka ikuti. Ayyakulu, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Inilah sifat pengagungan. Tunduk dan patuh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj para sahabat.
Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi." Aku tidak pernah tinggalkan satu pun yang pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan. Kita pun paham jamaah sekalian, mengapa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah wali Allah yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Itu menurut ahlu sunnah. Kalau menurut sebagian sufiyah, tarekat tasawuf, wali Allah yang paling mulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Entah mereka dapat dari mana. Dalil menunjukkan dan juga ijma' ulama ahli sunnah. Wali Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa arti wali Allah? Kekasih Allah kan? Orang yang Allah cintai. Gimana caranya supaya Allah cinta kepada kita? Dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, seseorang yang ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah cintai, jalannya adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku kerjakan." Itu sebabnya beliau menjadi wali Allah yang paling mulia. Kemudian ada lanjutan ucapan beliau, "Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik." Dan sungguh aku takut apabila aku tinggalkan satu ajaran beliau, maka aku akan tersesat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah, yaitu akan tersesat dan ditimpa azab yang pedih. Jadi jamaah sekalian, kesesatan itu adalah hukuman dari Allah atas orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pengagungan terhadap sunnah dan kecintaan terhadap sunnah, semangat mempelajari sunnah, itu kita temukan di dalam manhaj salaf, manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengikuti jalan salaf? Karena inilah satu-satunya jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, kelompok sahabat yang terbaik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah.
Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dua golongan yang Allah ridhoi. Yang pertama, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Untuk setiap orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor dengan baik. Maka itulah jalan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Yang keempat, mengapa kita harus mengikuti jalan salaf? Dan inilah salah satu-satunya jalan keselamatan. Agar kita selamat dari pemahaman yang menyimpang. Karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi para sahabat. Itu bermakna pemahaman mereka terhadap agama Allah ridhoi. Kalau pemahaman mereka terhadap agama salah, tentu Allah tidak akan ridhoi. Mari kita lihat beberapa contoh. Bagaimana muncul penyimpangan karena menyelisihi manhaj salaf. Dalam memahami surat Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Kalau kita lihat zahir ayat ini, kekufuran di sini adalah kufur besar. Itu zahir ayat. Kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman sahabat, niscaya kita tersesat. Karena ternyata pemahaman sahabat, pemahaman yang benar tidak seperti zahir ayat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, maksud kekufuran di sini adalah kufrun duna kufrin. Artinya kufur kecil. Kenapa? Karena para sahabat tahu betul tentang apa ayat ini turun. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengabarkan ayat ini turun sedang berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bukan tentang umat Islam. Sehingga ketika ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin, maka kekufurannya berkurang. Kenapa? Karena kaum muslimin memiliki aslul iman, pokok keimanan. Sedangkan orang-orang musyrik tidak memiliki aslul iman. Jadi kenapa zahir ayat adalah kufur besar? Karena ayat ini turun disebabkan peneguran terhadap orang-orang musyrik, orang-orang yang memang sudah kafir, bukan muslim. Allah hendak menjelaskan kekufuran mereka, yaitu tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan. Maka bagi mereka itu kufur besar. Jika pelakunya seorang muslim, maka itu kufur asghar. Dan di sini ada dua kelompok besar yang tersesat dalam permasalahan takfir, pengkafiran. Yang pertama, golongan Khawarij. Sebagaimana kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, annal Khawarij yastadilluna bihadhil ayah wa yaqulun man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafir. Kaum Khawarij berdalil dengan ayat ini, maka mereka berkata, siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, dia kafir.
Wa ahlu sunnati qalu la yakfur bitarkil hukmi. Sedangkan ahlu sunnah mengatakan dia tidak kafir semata dia tidak berhukum dengan syariat Allah. Namun ulama ahli sunnah juga menerangkan dia dapat menjadi kafir dalam satu dari tiga keadaan. Yang pertama, apabila dia meyakini hukum manusia lebih baik daripada syariat, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan ijma' ulama. Yang kedua, dia sekedar meyakini hukum manusia sama kedudukannya dengan hukum syariat. Ini lebih mending dibanding yang pertama. Tapi sama saja, ulama sepakat dia kafir. Dan di surat Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Artinya, orang yang masih yakin hukum Allah lebih baik, tapi dia berhukum dengan selain syariat Allah, maka kufurnya adalah kufur asgar. Dan yang ketiga, menjadi kufur akbar apabila seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini contoh bagaimana Khawarij terjerumus dalam pengkafiran karena salah memahami ayat. Mereka hanya melihat pada zahir ayat, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Sampai pada tingkat mereka mengkafirkan seluruh pemerintah di muka bumi ini. Karena bagi mereka tidak ada satupun yang berhukum dengan syariat. Tapi sebagiannya memberi pengecualian. Apa pengecualiannya? ISIS. Negara yang disebut ISIS. Negara yang tidak nyata, hanya fiktif. Nggak punya wilayah sama sekali. Bahkan nggak sampai di situ saja. Karena mereka meyakini pemerintahnya sudah kafir. Kalau begitu, pendukung pemerintah, antek-antek pemerintah adalah antek-antek togut. Sama-sama kafir. Kemudian setelah itu apa? Setelah pengkafiran, penghalalan darah. Setelah penghalalan darah, maka terjadilah aksi-aksi terorisme. Jadi, lihat. Dari mana akar terorisme? Dari kesalahpahaman terhadap agama. Kenapa? Karena tidak mengikuti manhaj salaf. Ini golongan yang pertama, yang menyimpang dalam permasalahan takfir. Golongan yang kedua, dan ini lebih parah. Golongan liberal. Tidak ada satupun yang dia kafirkan. Tidak ada satupun yang dia kafirkan. Dia menganggap semua agama sama. Tidak boleh ada satupun non-muslim yang dianggap kafir. Maka ini bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Bertentangan dengan ijma' ulama. Dan ini contoh yang saya katakan tadi. Ulama sudah ijma', sudah sepakat. Tapi muncul orang-orang liberal di masa sekarang yang menggambarkan kepada umat seakan-akan ulama masih beda pendapat. Apakah non-muslim itu kafir atau tidak? Atau apakah non-muslim itu masuk neraka semuanya? Atau ada yang bisa masuk surga kalau berbuat baik? Maka ulama Islam seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Non-muslim itu semuanya kafir. Dan pasti masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini adalah akidah yang disepakati seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan ulama Islam juga sepakat. Barang siapa yang tidak meyakini kekafiran non-muslim, atau sekedar ragu mereka kafir atau tidak, maka dia menjadi kafir. Saya nukilkan satu kesepakatan ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam Asy-Syifah. Wa qailu hadza kullihi kafirun bil ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud wa kullu man faraka dinal muslimin
Aw waqafa fi takfirihim aw syakka. Dan orang yang mengatakan semua ini, maka dia menjadi kafir berdasarkan ijma, kesepakatan ulama atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasara maupun non-muslim yang lainnya. Atau dia bersikap netral terhadap pengkafiran kepada orang-orang kafir, kepada non-muslim. Maksudnya dia mengatakan mereka tidak kafir, tidak juga beriman. Atau dia ragu mereka kafir atau tidak. Maka ulama sepakat dia kafir. Jadi di sini beliau menukil ada ijma ulama pengkafiran terhadap 3 jenis orang. Yang pertama, orang yang menganggap non-muslim ada yang punya iman, ada yang beriman. Atau ada yang bisa masuk surga. Yang kedua, orang yang bersikap netral. Dia tidak menganggap mereka beriman, tidak juga menganggap mereka kafir. Maka dia kafir. Dan yang ketiga, orang yang sekedar meragukan apakah mereka kafir atau tidak. Maka dia menjadi kafir berdasarkan ijma ulama. Ini satu contoh ketika menyelisihi jalan kebenaran bisa sampai pada tingkat kekafiran. Contoh lain, dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pengikut manhaj salaf, pengikut para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berada di tengah di antara 2 golongan yang tersesat. Yang pertama, golongan Mu'attilah. Orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengingkari dengan tegas, melakukan takdzib atau ta'til, menolak dengan tegas. Ada yang mengingkari dengan halus, yaitu dengan cara menakwilkannya. Mereka itu yang disebut dengan golongan ahlul kalam. Dan ahlul kalam yang paling parah itu disebut Jahmiyah. Yang lebih mending lagi namanya Mu'tazilah. Yang paling mending disebut Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Kullabiyah. Mereka semuanya golongan Mu'attilah dalam tingkatan yang berbeda. Yang kedua, golongan Musyabbihah. Yang beriman kepada sifat-sifat Allah tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Maka mengikuti jalan salaf berada di pertengahan. Tetap mengimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, namun tidak menyamakannya dengan sifat makhluk. Dan kebanyakan golongan ahlul kalam itu, kenapa mereka tersesat? Karena mereka mencoba untuk memahami sendiri dengan cara menakwilkannya, tidak mengikuti jalan para sahabat. Adapun jalan para sahabat, mereka tidak pernah sedikit pun menakwilkan ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah. Sampai kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, aku telah meneliti lebih dari 100 tafsir, yang besar maupun yang kecil. Sampai hari ini tidak aku temukan satu pun sahabat menakwilkan ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan para sahabat. Kalau kita tidak mengikutinya, niscaya kita tersesat. Sebagaimana dinukil juga ijma oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Kata beliau, Ahlus sunnati mujmi'una alal iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnah wal iman biha wa hamliha alal haqiqati la alal majaz. Ahlus sunnah sepakat untuk mengimani, untuk mengakui dan mengimani semua sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan membawanya kepada makna hakiki, bukan makna majaz. Bukan
kata yang perlu ditakwil, bukan. Dan kita temukan dalam ayat-ayat hukum, sahabat menakwil. Seperti sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menakwilkan aula mastumun nisa, menyentuh wanita itu membatalkan wudu dan mewajibkan mandi. Kata beliau, maksud al-mulamasah, menyentuh di situ adalah al-jima, berhubungan badan, berhubungan suami istri, bukan menyentuh biasa. Ini contoh bagaimana sahabat menakwilkan ayat yang berbicara tentang hukum. Tapi nggak akan kita temukan seorang sahabat pun yang menakwilkan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah kan sangat banyak. Jadi bayangkan bagaimana banyaknya mereka mendatangkan ajaran baru di dalam agama dengan menakwilkan sifat-sifat Allah tersebut. Kalau kita berikan contoh, sangat banyak. Satu contoh lagi, dalam memahami bid'ah. Maka para sahabat seluruhnya memahami semua bid'ah adalah sesat. Ketika kita tidak mengikuti pemahaman sahabat, kita pun akan terjerumus dalam berbagai macam bid'ah. Sehingga tidak seorang sahabat pun yang berbuat bid'ah di dalam agama. Alasan yang berapa sekarang? Yang kelima. Mengapa kita harus mengikuti jalan para sahabat? Karena pengikut jalan mereka itulah at-taifatul mansurah, golongan yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan di atas kebenaran. Artinya, mereka selalu ditolong oleh Allah karena mereka mengikuti jalan kebenaran, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka, yang tidak mau menolong mereka. Tidak pula membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka atau memusuhi mereka. Sampai datang ketentuan Allah dan mereka dalam keadaan seperti itu. Senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah yang dimaksud adalah angin yang berhembus di akhir zaman dari arah Yaman yang akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman sehingga tidak tersisa lagi orang beriman di muka bumi ini, maka tidak lama setelah itu terjadilah kiamat. Maka sampai di masa itu, kata Nabi SAW, akan senantiasa ada segolongan umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mengikuti jalan kebenaran. Makanya jemaah sekalian, di sini ada faidah penting. Kita tidak perlu terlalu khawatir dengan eksistensi dakwah sunnah ini. Kenapa? Karena ini dakwah Allah dan Rasulnya. Dakwah ini akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengikutnya akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita. Apakah kita masih masuk dalam golongan itu atau tidak? Itu jamaah sekalian yang harus lebih kita khawatirkan. Alasan yang keenam. Mengapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Karena tidak akan menjadi baik umat ini, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menang melawan musuh-musuh Islam, kecuali dengan mengikuti satu jalan ini. Ini sudah ketetapan Allah. Oleh karenanya, perjuangan untuk menjayakan Islam dan membebaskan umat Islam dari kezaliman orang-orang kafir, contoh kezaliman
yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Maka perjuangan untuk membebaskan mereka harus dimulai dengan umat Islam kembali kepada manhaj salaf. Tidak ada jalan yang lain. Kenapa? Karena dengan inilah Allah menolong kita. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang ini. Idza tabayya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla. Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, satu bentuk transaksi riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian. Maksudnya kata para ulama, kalian sudah sangat cinta dunia dan lupa dengan akhirat. Dan kalian telah meninggalkan jihad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Jadi jemaah sekalian, hari ini umat Islam dihinakan oleh orang-orang kafir sebetulnya bukan karena mereka yang kuat. Betul, mereka kuat. Mereka punya persenjataan modern. Persenjataan yang sangat berbahaya, yang sangat kuat. Tapi bukan karena itu kita dikalahkan. Tetapi kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita baca dalam sepanjang sejarah, tidak ada sejarahnya umat Islam dimenangkan atas orang-orang kafir karena kekuatan senjata mereka atau banyaknya pasukan mereka. Tidak ada. Melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mereka benar-benar beriman dan bertakwa. Jadi, karena kalian meninggalkan agama kalian, maka Allah hinakan kalian. Setelah itu, Nabi SAW mengabarkan kepada kita solusinya. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghilangkan kehinaan kalian, tidak akan menolong kalian sehingga menjadi mulia di atas musuh-musuh kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya jemaah sekalian, agama yang mana yang beliau maksud? Tentu agama yang asli, yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dan beliau ajarkan kepada para sahabat beliau. Maka tidak ada jalan untuk kita menjadi umat yang besar, umat yang jaya, kecuali kembali kepada manhaj salaf. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang beriman yang mengikutimu. Gimana caranya supaya Allah tolong? Beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah jalan menuju kepada kejayaan umat. Kita menempuh jalan-jalan yang lain, tidak akan sampai pada kejayaan kita. Padahal di sini, kata Nabi SAW, kalian ditimpa kehinaan karena kalian diantaranya meninggalkan jihad. Tapi ketika beliau menyebut solusi, beliau tidak mengatakan, kalian harus segera berjihad supaya mulia. Tidak. Tapi kata beliau, kembali dulu kepada agama kalian. Dan faktanya, jihad tanpa berlandaskan manhaj salaf lebih banyak merusak, lebih banyak memudaratkan daripada mendatangkan maslahat. Contoh jihadnya kaum Khawarij, melakukan aksi-aksi terorisme. Begitu pula jihad-jihad yang tanpa bimbingan para ulama ahli sunnah, maka itu hanya akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi umat Islam, bukan maslahat. Jihad itu perlu ilmu. Maka ulama yang mesti dijadikan rujukan. Bukan orang-orang bodoh hanya karena dia berani mengangkat senjata, tidak. Tetapi di medsos hari ini ketika berbicara tentang jihad, baik di Palestina maupun yang lainnya, banyak orang
berkomentar, banyak orang berbicara. Seakan-akan dia pantas berbicara. Padahal dia bukan pejabat yang berwenang, bukan pemerintah, bukan pula ulama yang sudah mendalami fikih jihad, bukan pula ahli militer. Nggak tahu bagaimana hitung-hitungan kekuatan kita dan kekuatan musuh. Tapi dia yang paling koar-koar di medsos berbicara tentang jihad. Yang terakhir, yang ketujuh. Mengapa kita harus mengikuti jalan as-salaf? Karena inilah yang masuk akal. Yang sesuai dengan akal sehat. Paling tidak, ada 6 sisi penjelasan. Mengapa mengikuti manhaj salaf itu sesuai dengan akal sehat? Sisi yang pertama, mereka belajar dari guru terbaik. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan bersahabat dekat dengan beliau. Sehingga julukan mereka sahabat. Tidak ada satu golongan dalam Islam yang dinamakan sahabat selain sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekat. Dan inilah sebabnya jemaah sekalian, mengapa orang-orang Syiah suka mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengatakan secara tidak langsung sahabat mereka buruk. Guru mereka jelek. Sehingga memberi pengaruh buruk kepada mereka dan tidak becus dalam mendidik mereka. Tapi mereka tidak berani langsung mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kawan yang buruk dan guru yang jelek. Maka yang mereka cela adalah murid-murid beliau. Itu sebenarnya tujuan mereka. Yang kedua, Al-Quran dan hadis datang dengan bahasa mereka. Wajar kalau mereka lebih paham daripada kita. Yang ketiga, mereka menyaksikan langsung ayat itu turun dan hadis itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang ayat-ayat itu turun dan hadis diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adanya permasalahan yang terjadi di antara mereka. Jadi pasti mereka lebih paham daripada kita. Nggak mungkin kita lebih paham. Yang keempat, jika mereka salah paham, Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka. Kalaupun Nabi SAW tidak tahu, Allah akan berikan wahyu bahwa ini salah paham. Hendaklah diluruskan. Dan ini contoh-contohnya sangat banyak ya. Nabi SAW meluruskan jika ada sahabat yang salah memahami agama. Seperti memahami makna benang putih daripada benang yang hitam, munculnya fajar. Ada sahabat yang ambil benang putih dan benang hitam. Dia letakkan di depannya. Kok nggak berubah-ubah? Nah, ternyata maksudnya bukan seperti itu. Tapi munculnya garis putih di langit yang menunjukkan fajar sudah masuk. Diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau mereka salah paham, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meluruskan. Kalau kita sekarang, kalau kita salah paham, nggak ada wahyu yang turun untuk meluruskan kesalahpahaman kita. Nggak ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan ini pemahaman yang benar. Maka ikutilah pemahaman mereka supaya tidak salah lagi. Yang kelima, jika seandainya antara kita dan para sahabat beda pendapat dalam memahami satu ayat, apakah mungkin pendapat kita yang benar dan mereka yang salah? Enggak mungkin, mustahil. Secara akal sehat tidak mungkin. Pastilah pendapat mereka yang benar dan kita yang salah. Yang keenam, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah
nabi yang paling Allah cintai. Nabi yang terpilih, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang paling Allah kasihi, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Maka jamaah sekalian, secara akal sehat, pastilah Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menjadi istri dan sahabat-sahabat beliau juga orang-orang terbaik. Ini anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang Allah cintai. Pasti Allah anugerahkan kepadanya istri dan sahabat-sahabat yang baik. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sebagai penutup, beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang hendak meneladani, hendaklah dia meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, karena merekalah yang paling baik dari seluruh umat ini hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufa, dan paling jauh dari sikap takalluf, berlebih-lebihan dalam beragama. Wa aqwamaha hadiyan, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, dan paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu ala hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya istiqamah di atas jalan keselamatan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.